Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, kita bertemu di pertemuan ketiga kita tentang bab pengukuran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang buka dulu buku paketnya. Nih ya. Halaman 8 sampai halaman 12. Kita buka buku dulu halaman 8 sampai 12 tentang pengukuran. Kita akan hari ini akan belajar tentang pengukuran yang baku sama yang tidak baku. Buka dulu buku paketnya. Sambil kalian siapin buku tulis kalian, terus diberi judul atas yaitu pengukuran. Oke. Oke, jangan lupa kalian klik absen ini. Untuk absen hari ini diklik dulu, nanti ditulis diisi kalian dari SMP mana, nama, kelas, sama nomor absen. Terus kirim. Setelah itu, tujuan pembelajaran hari ini 1, yaitu menjelaskan pengertian pengukuran. 2, membandingkan satuan baku sama tidak baku. Apa sih nanti satuan baku sama tidak baku? Ketiga, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Selanjutnya, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Apa sih pengukuran itu? Mengukur berarti membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Kok di situ ada gambar tangan nih? Itu ada gambar tangan. Kenapa? Itu adalah namanya jengkal. Jadi, satu tangan kalian ini namanya jengkal. Nah, di situ digunakan untuk mengukur panjang meja. Berapa sih? 5 jengkal. Jengkal tangan itu apakah sama dengan yang lainnya? Enggak kan? Nah, berarti dia baku apa tidak baku? Kalau jengkal itu yang tidak baku. Apa perbedaan baku dan tidak baku? Pengukuran baku di sini adalah pengukuran yang memakai alat pengukur pasti tidak berbeda-beda. Maksudnya pasti seperti penggaris, neraca. Neraca itu apa? Timbangan, termometer. Jadi satu dengan yang lainnya itu tidak berbeda. Pengukuran tidak baku berarti satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya kalian menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangan guru sama jengkal tangan kalian kan berbeda. Jadi kalau mengukurnya juga berbeda. Terus ada langkah kaki. Kalian melangkah dari rumah ke sekolahan dengan bu guru dari rumah ke sekolahan, walaupun itu jaraknya sama, tapi kan langkahnya beda. Kayak gitu. Selanjutnya, contoh pemakaian pengukuran tidak baku. Permisalan, kalian kan udah diberi seragam nih. Kalian di penjahitnya ngukurnya nggak pakai meteran, tapi pakai jengkal tangan. Beda nggak nanti hasilnya? Kan akan berbeda. Seperti itu. Terus, ini untuk percobaannya. Kita bahas lagi nanti. Terus, itu rangkumannya. Kita masuk ke perlu diketahui dulu. Misalnya kamu memiliki seekor kelinci ya. Hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Kalian bisa buka buku paketnya, halaman sebentar. Halaman 9. Kalian bisa halaman 9. Ya. Wow, hilang nih. Bentar, ada kesalahan. Di halaman 9 itu nanti
Di halaman 9, dibuka ya, yang perlu diketahui. Misalnya kamu memiliki seekor kelinci. Hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Misalnya, panjang telinga, jelas ya. Jarak loncatannya kelinci, frekuensi menarik nafasnya tiap menit. Tentu saja ada hal yang tidak bisa diukur. Contohnya, warna. Jelas ya, warna kan bisa dilihat tapi nggak bisa diukur. Bau, jelas. Bau itu bisa dirasakan tetapi nggak bisa diukur. Kasih sayang, jelas. Kasih sayang terhadap anak, kan itu nggak bisa diukur. Terus ketakutan kelinci terhadap sesuatu hal itu juga tidak dapat diukur. Oke, untuk rangkuman hari ini udah ada rangkumannya. Kalian boleh catat lagi di buku tulis kalian, dipindah lagi di buku tulis kalian tentang hal ini. Terus, tugas kalian hari ini adalah melakukan percobaan atau kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengukur menggunakan satuan tidak baku. Tadi contohnya satuan tidak baku kan ada jengkal, ada langkah kaki, ada depa. Depa apa sih? Depa itu adalah lebar tangan. Kalau kalian di sini itu depa. Terus habis itu ada si jengkal, depa, langkah, tali. Misal panjang tali. Nah, di sini ada tabel. Ada tabel kan. Satu contoh dari Mutiara adalah meja. Kalian mengukur meja nih. Mutiara mengukur meja menggunakan jengkal tangan. Nah, ternyata meja di kamar Mutiara itu ada 7 jengkal. Kalian bisa buat sendiri. Misal nomor 2, kalian tempat tidur menggunakan jengkal lagi. Misal 10 jengkal kalian. Ketiga, misal jarak kamar saya dengan kamar mandi. Misal pakai langkah. Oh, 10 langkah kayak gitu. Nah, ini kalian harus inisiatif sendiri. Apa yang mau diukur? Kalian mau mengukur pakai jengkal boleh, pakai depa boleh, pakai tali boleh. Tali nggak usah deh. Jengkal, depa, atau langkah. Terus kalian ukur. Ya, untuk pertanyaan ini, apa yang dimaksud pengukuran? Apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Kalian bisa ditulis di bawahnya. Jadi hari ini ada 2 tugas. Satu bikin tabel, yang kedua adalah jawab pertanyaan. Cara jawabnya, cara ngirimnya sama lagi ya, pakai Google Classroom di grup kalian. Kemarin kan udah nyoba caranya gimana buat ngirim. Oke, nanti ibu juga akan jelasin via voice note juga caranya lagi, tugasnya lagi di grup kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Semoga kita cepat bertemu. Semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.